Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Bagaimana kondisi kalian? Sudah mulai siap belajar? Anak-anak ibu yang sangat ibu sayangin, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah agar pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan. Berdoa dimulai, selesai. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah siap untuk belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba persiapkan dahulu alat tulis menulisnya. Anak-anak, kita masih di bab kedua ini. Kita masih membahas tentang masalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Di lembaga sosial ini kita ketahui dibagi atas 6 bahagian. Yang pertama adalah lembaga keluarga, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga ekonomi, yang keempat lembaga politik, yang kelima lembaga agama, yang keenam lembaga hukum. Anak-anak ibu, materi kemarin kita sudah membahas semua tentang masalah lembaga-lembaga. Kita masuki sekarang yaitu tentang masalah lembaga politik. Kita lihat di sini pengertian dari lembaga politik. Secara umumnya, ini suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya, agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lihat di sini dari ciri-ciri lembaga politik. Yang pertama itu adanya kelompok masyarakat yang mempunyai wilayah dan telah menempati wilayah tersebut dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, adanya perkumpulan politik yang dibentuk dengan sistem tertentu. Yang ketiga, sebagian individu merupakan penduduk wilayah tersebut diberi wewenang untuk melakukan tugas pemerintahan, baik dengan anjuran maupun juga secara pemaksaan. Yang keempat, hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintahan hanya berlaku dalam batas wilayah mereka saja. Kita lihat di sini fungsi dari lembaga politik. Lembaga politik itu dibentuk untuk memberikan aturan-aturan pada masyarakat. Bisa kita lihat di sini ada beberapa fungsi dan peran dari lembaga politik, yaitu yang pertama, menjaga ketertiban masyarakat di dalam wilayah. Yang kedua, menjaga keamanan masyarakat dari ancaman baik dari dalam dan juga luar negeri. Yang ketiga, melakukan berbagai usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, kita lihat di sini jenis dan contoh dari lembaga politik di Indonesia. Itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan MPR. Mungkin anak-anak sudah familiar ya dengan kata-kata Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. Kita lihat di sini lembaga politik ini merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Yang kedua, presiden. Nah, kita lihat di sini presiden, bahwa presiden itu adalah suatu jabatan dari seorang pimpinan organisasi, bisa juga perusahaan, perguruan tinggi, atau juga negara. Jadi yang dikatakan presiden itu bukan cuma sekedar pemimpin negara, tapi juga bisa suatu organisasi, perusahaan, bahkan perguruan tinggi, atau juga pimpinan-pimpinan dari jabatan-jabatan seseorang yang diberikan kekuasaan. Yang ketiga yaitu wakil presiden. Wakil presiden di sini yaitu suatu jabatan pemerintahan yang berada dalam satu tingkat lebih rendah daripada presiden. Oke, kita masukin berikutnya lagi yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Untuk DPR di sini itu merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Kemudian yang kelima itu ada Dewan Pertimbangan Agung yang disebut juga dengan DPA.
yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 1945 sebelum diamandemenkan, yang berfungsi sebagai pemberi masukan atau pertimbangan kepada Presiden. Kemudian yang keenam, Badan Pemeriksa Keuangan yang disebut juga dengan BPK. BPK ini Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu bisa dilakukan oleh lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketujuh, lihat anak-anak di sini, yaitu Mahkamah Agung atau disebut juga dengan MA. Di sini merupakan lembaga tinggi negara yang berperan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Nah, kita masuki berikutnya adalah lembaga agama. Perhatikan baik-baik di sini untuk lembaga agama. Ya, untuk lembaga agama di sini kita lihat bahwa lembaga agama sebagai peranata sosial yang mengutamakan arti nilai dan norma sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sehingga fungsi daripada lembaga agama ini memiliki manfaat dalam mengatur hubungan dengan Tuhan dan juga sesama. Sementara pengertian lembaga agama itu sendiri adalah bahwa lembaga agama itu adalah institusi yang mengatur kehidupan manusia untuk upaya mempersatukan semua penganutnya menjadi satu komunitas moral berdasarkan nilai-nilai bersama atas kepercayaan yang memuat ajaran dan petunjuk agar penganutnya selamat baik di dunia maupun juga di akhirat. Kita lihat di sini ada ciri dari lembaga agama. Bahwa lembaga agama itu memiliki beberapa ciri. Kita bisa lihat di sini sebagai berikut. Yang pertama merupakan sistem keyakinan. Yang kedua merupakan perwujudan sesuatu yang diyakini sebagai hal gaib. Jadi bahwa ciri lembaga agama itu, nah kita masuki sekarang poin yang ketiganya, menjadi pendorong, penggerak, dan pengendali perilaku penyimpangan yang terjadi. Kemudian yang keempat, mempersatukan umat beragama. Yang kelima, bertujuan memuliakan umatnya dengan ajaran yang sudah dijadikan ketetapan. Kemudian fungsi dari lembaga agama itu sendiri apa? Fungsi dari lembaga agama itu sendiri yaitu bahwa peran yang menjadi fungsi lembaga agama ini secara garis besarnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut juga dengan fungsi manifest, yaitu fungsi manifest itu adalah fungsi yang nyata dan laten. Dan kalau laten ini adalah tersembunyi. Manifest, kita lihat di sini manifest atau nyata, fungsi yang nyata yaitu berupa edukatif, bahwa lembaga agama itu mengajarkan dan memberikan pendidikan moral. Ya, anak-anak ya. Jadi agama itu merupakan ajaran yang memberikan moral. Jadi di sini mempunyai nilai-nilai edukatif bagi pemeluknya masing-masing. Dan juga bahwa agama ini mengajarkan hal-hal yang baik atau buruk sebagai pedoman tingkah laku pemeluknya. Ajaran agama memberikan penjelasan mengenai bentuk tindakan sosial yang harus dilakukan dan dihindari oleh umat beragama. Jadi pada dasarnya agama itu bisa mencegah dari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk, sehingga kita tercegah dari hal-hal untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Jadi kita harus melakukan hal baik kalau kita memiliki iman yang baik pula. Kemudian penyelamat. Melalui lembaga agama ini, setiap masyarakat memiliki keyakinan akan terselamatkan kehidupannya, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Setiap manusia itu terhindar dari berbagai masalah dalam kehidupannya, sehingga agama itu dapat menjadi penyelamat bagi manusia. Yang ketiga, pengawas sosial. Lembaga agama di sini
berperan langsung untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui larangan-larangan yang ada dalam kitab suci setiap agama. Dalam kitab suci dan ajaran agama itu sendiri terdapat sanksi yang kelak akan diterima apabila masyarakat tersebut melanggarnya. Kemudian yang keempat, persaudaraan. Lembaga agama ini mampu mempertemukan kelompok sosial atau golongan manusia yang heterogen dalam kebudayaan, secara arti rasnya, dan suku bangsa di dalam suatu keluarga besar dari lembaga agama tersebut. Jadi dengan adanya lembaga agama ini, pada dasarnya bahwa disinilah timbul persaudaraan ya, karena kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu heterogen. Jadi kita bisa disatukan lewat lembaga-lembaga agama ini. Pada dasarnya kita adalah keluarga besar dari lembaga-lembaga agama yang ada pada masing-masing agama-agama yang dianutnya. Kemudian keterikatan persaudaraan terjalin ketika masyarakat merasakan adanya solidaritas dan juga kesatuan yang kuat karena adanya satu kepercayaan berupa agama tertentu. Laten. Nah, di sini fungsi laten atau fungsi tersembunyi tersendiri. Adanya fanatisme. Ini akan memunculkan berbagai contoh sikap fanatisme, beranggapan bahwa agama tertentu itu lebih baik daripada agama lain. Sikap fanatisme ini dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama dan ketentraman hidup beragama. Contoh lembaga agama kita bisa lihatnya di sini, yaitu Islam. Salah satu contoh dari lembaga agama ini adalah MUI. Ya, ini lembaga agama yang diakui di Indonesia, yaitu MUI, kepanjangan dari Majelis Ulama Indonesia, yang mengakomodasi dan mengawasi setiap kegiatan agama, khususnya yaitu agama Islam. Kemudian Kristen. Ya, Kristen ini ada Kristen Protestan dan ada Kristen Katolik. Nah, kita lihat di sini agama Kristen itu contohnya lembaga agamanya itu PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Kalau seandainya dia Katolik, dalam agamanya itu Katolik itu ada lembaga yang bernamanya KWI, yaitu singkatan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemudian untuk agama Hindu itu sendiri, lembaga agamanya yang membawahi agama itu Hindu itu sendiri adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia atau yang kemudian disingkat PHDI. Nah, kita ketahui bahwa agama di Indonesia itu ada beberapa agama yang diakui di Indonesia. Di sini ada agama Islam, agama Kristen yaitu agama Kristen Protestan, dan juga Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Jadi pada dasarnya ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Lembaga agama di sini adalah, kalau kita bisa ambil kesimpulan, Ibu ambil kesimpulan bahwa lembaga agama itu adalah salah satu jenis lembaga sosial yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Penciptanya, yaitu dengan Sang Kholik, Tuhan yang Maha Esa. Ya, dalam lembaga agama ini juga diatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain, serta hubungan manusia juga dengan lingkungannya. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan saja. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak, kita tutup materi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.